Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tikubang Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja kita ke video presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, bagi kalian yang ingin mendownload materi ini link ada di bawah deskripsi ya teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan membahas standar audit 505 konfirmasi eksternal. Tapi sebelum kita lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Triana Piskilan, NIM 1905520043 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi di Universitas Tikubang Semarang. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dengan NIM 1905520133. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup? Standar audit SA ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330 dan SA 500. Hal ini ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam SA 501. Yang selanjutnya itu ada prosedur konfirmasi eksternal. SA 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. SA juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit.
Yang pertama itu ada bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua itu bukti audit diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal dibandingkan atau daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Selanjutnya itu SA lainnya yang mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contohnya itu ada SA 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan, dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat saat dan luasnya itu didasarkan pada dan responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, SA 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk tiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. Selanjutnya ada SA 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan. Dengan semakin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor, untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti yang lebih relevan atau andal, atau kedua-duanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. SA 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespon risiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Selanjutnya itu ada SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Nah, selanjutnya itu ada SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama itu 1 Januari 2013 untuk emiten, sedangkan untuk 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Nah, selanjutnya akan kita bahas itu tentang tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Oke, untuk pembahasan
Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Nurjana. Nah, di sini kita akan membahas tentang definisi untuk tujuan standar auditing. Definisi untuk tujuan SA ini memiliki makna seperti di bawah ini. Yang pertama, konfirmasi eksternal, artinya bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Yang kedua, permintaan konfirmasi positif, artinya suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut telah setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau dengan menyediakan konfirmasi yang diminta. Kemudian yang ketiga, permintaan konfirmasi negatif. Artinya, suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Yang keempat, tanpa respon. Artinya, suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Kemudian yang kelima, penyimpangan. Penyimpangan ini artinya suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi sendiri. Kemudian di slide ke-11 ini kita akan membahas tentang ketentuan prosedur eksternal. Ketentuan prosedur eksternal ini ada 4. Yang pertama, menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Yang kedua, memiliki pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirim secara langsung kepada auditor. Yang keempat, mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Nah, selanjutnya ada penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika seorang manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama ini, auditor harus meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas yang memadai alasannya tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat dan luas prosedur audit lain lanjutan. Kemudian yang terakhir, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Selanjutnya, hasil konfirmasi prosedur eksternal. Nah, di sini terdapat 5 hasil konfirmasi prosedur eksternal. Yang pertama, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Yang kedua, respon yang tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, tanpa respon. Yang keempat, pengguna respon terhadap konfirmasi positif yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian yang kelima ini ada penyimpangan. Slide selanjutnya akan membahas tentang konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif ini merupakan bukti audit
yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal. Nah, untuk yang ditujukan untuk suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat semua hal sebagai berikut. 1. Auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Selanjutnya, 2. Populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Kemudian ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Yang terakhir, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif ini mengabaikan permintaan konfirmasi. Kemudian di slide 16 ini kita akan membahas materi penerapan dan penjelasan lain prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi tindakan adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Nah, yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Kemudian, faktor yang dapat dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup 1. Asersi yang ingin dituju. Yang kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk risiko kecurangan. 3. Susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. 4. Pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. 5. Metode komunikasi. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi jika yang berisi otorisasi manajemen. Kemudian 7. Kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Sebagai contoh dalam hal ini adalah jumlah faktur secara individual dibandingkan total saldo. Kemudian ketiga, menindaklanjuti permintaan konfirmasi auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh dalam hal ini adalah auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Jana. Yang selanjutnya itu penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirim permintaan konfirmasi. Yang pertama itu ada kewajaran atas penolakan manajemen. Suatu penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk diperoleh auditor. Yang kedua itu implikasi untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material. Auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi
bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Yang selanjutnya itu prosedur audit alternatif. Prosedur ini dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tidak dibalas. Selanjutnya itu pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal, atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Selanjutnya itu ada pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Pada waktu pengevaluasian hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individu, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi, menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi, atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua itu suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, suatu permintaan konfirmasi tidak direspon. Dan yang keempat itu suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan telah diperoleh atau apakah bukti audit yang diperlukan seperti yang dituntut oleh SA 330. Sekian presentasi dari saya. Pesan saya dalam presentasi ini, jadilah bagian mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Tikbang Semarang, karena universitas ini hadir untuk membina serta memunculkan generasi penerus, termasuk para pembisnis muda berkualitas. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar impian tersebut. Artinya apa? Jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Mari kita berjuang bersama dalam meraih mimpi kita dan menggapai cita-cita kita. Mulai dari sini, Universitas Tikbang Semarang. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok 12, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik.
Fakultas Pariwisata, Universitas Teguh Bang Semarang adalah perguruan tinggi yang menyiapkan visi menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan pada tahun 2028, menciptakan lulusan yang berkompetisi global, yang berbasis wirausaha dan penguasaan di bidang IT. Untuk menuju pada pencapaian visi itu, kami terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun institusi di berbagai negara di luar negeri. Khususnya untuk bidang entrepreneur dan IT, memang ini menjadi basis bahwa mahasiswa Unisbank dia harus satu menguasai teknologi, yang kedua dia harus mampu untuk mandiri karena kami bekali dengan entrepreneurship, sehingga tahun 2028 kami siap untuk menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan di tingkat global. Terima kasih, mudah-mudahan memberi solusi untuk menjadi Unisbank lebih baik. Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal-hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya, Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewiraswastaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewirausahaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dengan berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang bisa saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk mengembangkan usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara creative entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami, Kadin Jawa Tengah, ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah pada khususnya. Unisbank, Entrepreneurial IT-Based University.